Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita tim tanggap darurat PT Pusri Palembang. Pada pagi hari ini kita akan sedikit memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian, di mana pada edukasi hari kali ini kita akan memberikan sebuah simulasi bagaimana penanganan ataupun penanggulangan kebakaran ketika terjadi di dapur teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, di depan sudah ada peralatan pemasak berupa gas, ya, bright gas, lalu juga regulator gas. Di sini kita pakai regulator yang tipenya ada seperti garpu, ya. Kalau dari manometernya kurang lebih, kalau dari manometernya sekitar 12 kilo ini. Selang regulator, ya, yang proper. Di sini juga kita punya gas melon, nanti kita coba, karena bagi kita edukasi ini mengenalkan teman-teman bagaimana proses ketika terjadinya api dengan memakai tabung gas yang 12 kilo. Yang 3 kilo juga nanti kita akan coba. Nah, teman-teman sekalian, di depan sudah ada alat masak, ya. Ada kompor, ada kuali, dan di dalam kuali juga, kuali di dekat, sudah ada bahan bakar berupa minyak sayur yang biasa dipakai oleh teman-teman sekalian atau ibu-ibu sekalian yang biasa masak di rumahnya. Jadi kompor ini sudah kita hidupkan sekitar 10 menit, sudah panas, minyaknya sudah panas, apinya sudah hidup, sudah biru, ya, sudah proper, sudah tersambung dengan konektor, lalu regulator gas sudah ini sudah kita pasang juga. Nah, sekarang apa sih tindakan ketika penanganan atau penanggulangan kebakaran di masing-masing dapur kalian misalnya terjadi? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan panik teman-teman sekalian. Karena ketika panik, kita tidak akan bisa berpikir langkah apa yang harus kita lakukan saat penanggulangannya. Nah, makanya saya minta teman-teman sekalian, ya, para ibu-ibu, para teman-teman sekalian yang wanita ataupun yang pria yang suka masak di dapur, jangan panik ketika ada api ataupun terbakar di atas wajan ataupun panci, ataupun nanti ada di gas, nanti kita simulasikan. Pertama, jangan panik. Ketika kalian panik, itu tidak akan bisa kalian berpikir secara jernih mau seperti apa penanggulangannya. Ada beberapa teman case ketika dia terbakar kompornya ini di wajannya ini, karena biasanya penanganan api kebakaran api itu biasanya dipadamkan dengan air, maka disiramlah di air di wajan tersebut. Apa yang terjadi? Kebakaran semakin membesar. Coba kita simulasikan. Teman-teman sekalian, berikut kejadian penanggulangan kebakaran. Sudah nampak di depan teman sekalian, kompornya atau wajan ini terbakar. Di dalamnya ada minyak goreng yang lumayan panas, sudah mencapai suhu derajatnya. Nah, ketika teman-teman mendapati case ini, bisa jadi sewaktu-waktu api dari kompor ini nggak kelihatan karena warnanya biru apinya. Api dari kompor besar ketika masak, lalu dengan minyak panas di atasnya sudah mencapai temperatur yang sudah memenuhi. Jadi api ini langsung menuju ke sumber panas di kuali. Terjadilah penyalaan atau kebakaran pada case ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan panik. Kalau sudah panik, kita juga nggak akan bisa berpikir positif ataupun berpikir jernih. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apa sih media yang terdekat dari teman-teman sekalian? Misalnya, teman-teman sekalian dekat dengan wastafel. Apakah teman-teman harus membasahi ataupun menyiram wajan dengan dengan air, pakai tembok ataupun pakai gelas untuk menghilangkan api di atas wajan? Coba kita simulasikan apa yang terjadi ketika teman-teman menyiram kebakaran wajan ini. Coba kita siram, apinya masih hidup kebetulan, coba kita siram, ya. Begitulah yang terjadi teman-teman. Jangan sekali-kali menyiram kebakaran panci yang berisi dengan minyak
minyak sayur, minyak masak, pokoknya dengan air. Itu yang akan terjadi teman-teman sekalian. Bayangkan, kalau rumah teman-teman sekalian atapnya itu dekat, pasti sudah menyambar kemana-mana. Di samping itu juga mungkin di sekitaran dapur kalian juga banyak peralatan cutlery misalnya yang berbahan plastik, itu bakal nyambar. Dan apa yang terjadi? Api semakin luas. Nah, teman-teman sekalian, harus diingat bahwa kebakaran minyak ya, ini termasuk dalam kebakaran kelas B. Artinya ini fuelnya ataupun bahan bakarnya ialah dengan menggunakan minyak panas, minyak masak seperti itu. Terus juga akan kebakaran juga dari gas alam, gas tabung gas biasa kita masak, propan, butan. Maka jangan sekali-kali kebakaran kelas B itu dihajar, ditanggulangi dengan air. Kenapa? Ketika air masuk, cooling ya, dia mendinginkan, otomatis panas yang diterima dari kebakaran atau api tadi akan menyambut dari cooling tadi. Otomatis semua akan terbakar, menyambut airnya, menyambut sistem cooling dan airnya, dan api semakin membesar. Itu tidak efektif dan sangat merugikan. Pasti akan ada accident di saat itu. Nah, teman-teman sekalian, kita hidupkan lagi. Nah, ini kita bikin api lagi simulasi. Ini lumayan besar sekarang. Karena apa? Karena ada campuran airnya, malah meletup. Ini membahayakan. Teman-teman sekalian, saat simulasi saya tidak menggunakan APD. Karena saya inginkan keadaan real, teman-teman, saat terjadi di rumah masing-masing. Tidak ada APD, tidak ada sarung tangan, tidak ada penutup muka, wajah, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, saya agak pinggirkan gas ya. Nah, api semakin membesar teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Media yang ada di sekitar kita yakni kain ataupun selimut. Apapun yang ada di dekat kita bisa kita gunakan. Saya ada air di sini. Dan selimut. Selimut ini akan kita gunakan untuk penanggulangan kebakaran wajan. Nah, caranya begini teman-teman sekalian. Kalian ambil apapun yang ada di dekat kalian. Kain, baju, daster, ataupun selimut, ataupun handuk boleh. Yang kira-kira bisa melindungi kalian. Paling tidak lebar menutupi badan kalian dan muka. Dan bisa dijangkau oleh kedua telapak tangan. Kita basahkan dahulu teman-teman sekalian. Kenapa harus dibasahkan? Karena ini berfungsi untuk mendinginkan permukaan panas ketika akan kita tutup ke wajan yang terbakar. Ini sudah tersedia air. Kita masukkan dulu. Lalu kita peras. Jangan terlalu basah. Nah, begini sudah oke. Nah, sekarang posisi tangan sudah menutupi. Apa yang harus kita perhatikan? Arah angin teman-teman sekalian. Arah angin. Kalau arah anginnya ke depan, berarti kita harus membelakangi arah angin. Jangan belakang arah angin. Nah, arah angin ke sana berarti kita harus menghadap ke belakang. Maju, ya. Sambil tutup tangannya. Maju ke arah api sambil menutup tangan dan badan. Ini harus diselamatkan dulu teman-teman sebelum kita memadamkan api. Maju terus sampai maju. Jangan dilempar teman-teman, ditutupin seperti biasa. Slide. Hingga seluruh permukaan tertutup dengan kain basah yang tadi. Ingat teman-teman sekalian, ciri-ciri api sudah padam ketika asapnya warna putih, tidak lagi mengumpul warna hitam ataupun coklat. Nah, lalu bagaimana meyakinkan apinya sudah padam? Maka teman-teman kembalikan posisi tangan kalian, telapak tangan kalian untuk menutupi tertutup dengan kain basah dan segera membukanya hingga sembari menutupi badan kalian. Ini proses aman ya teman-teman sekalian. Kita ulang ya teman-teman. Nah, saya ulangi teman-teman. Kain basah yang sudah kita basahin, lalu jari, jempol, telapak tangan, muka, sama badan kita tertutup. Perhatikan arah angin.
Kalau arah sini berarti kita harus membelakanginya. Nah, maju sampai kita perlahan mengintip apinya kemana. Tutup, maju sampai dia tutup. Semua permukaan panci atau kuali atau wajan itu tertutup dengan kain basah yang kita kasih beri air tadi. Biarkan teman-teman sekitar 10-15 detik ini tertutup, dan pastikan teman-teman sekalian asap sudah berubah menjadi putih. Oke. Kembali lagi ke posisi aman, tangan kita harus tertutup. Ya, seperti ini. Angkat, padam. Itu cara aman ya teman-teman sekalian. Yang kedua, bagaimana kalau kasusnya ketika kebocoran dari selang gas yang biasa misalnya digigit oleh hewan pengerat di bagian di belakang kompor misalnya. Coba kita coba dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini kasus ketika selang regulator dari tabung gas untuk kita masak ini bolong di tengah misalnya, digigit oleh hewan pengerat ataupun getas karena usia, karena kepanasan. Coba kita kasih api dulu. Bayangkan klem tidak terpasang sempurna dan terlepas dari sambungan ke kompor. Nah, ini otomatis kalau regulatornya rusak, trackballnya ataupun gouternya rusak, ini supply gasnya terlihat vapornya ini terus-terusan continue. Kita berikan penyalaan. Nah, terbakarnya di dekat kompor, ternyata kita lihat rupanya ini terlepas sambungannya, klemnya nggak kuat karena termakan usia dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Begini, teman-teman sekalian. Biarkan dahulu di sini tempat terbakar di bawah. Biarkan dia terbakar. Kuncinya tadi, regulator kalian lepas. Terlepas, apa yang terjadi? Tidak ada lagi penyalaan, teman-teman sekalian. Tidak ada lagi penyalaan. Jadi intinya teman-teman sekalian, putuskan rantai bahan bakar. Bahan bakar yang kita pakai di sini ialah gas tabung. Ya, gas tabung untuk masak sekitar 12 kilo. Kalian lepaskan saja regulatornya dari tabung. Itu otomatis tidak akan adanya lagi penyalaan atau kebakaran lagi. Sehingga yang kita putuskan dari mata segitiga api ialah segitiga kebakaran ialah rantai bahan bakar. Ada 3 unsur kebakaran. Yang pertama, panas. Panas bisa diperoleh dari matahari, penyalaan dari korek, gitu kan, dari gesekan mekanis dan lain sebagainya. Kedua, unsur oksigen. Oksigen melimpah ruah di sekitar kita, teman-teman. Minimal 16% konsentrasi oksigen itu sudah bisa membuat api nyala. Apalagi sudah 20,8% itu sudah menyala apinya. Yang ketiga, bahan bakar itu sendiri, bahan bakar. Tergantung, kalau dimasak kita pakai bahan bakar dari gas tabung ataupun minyak goreng yang sudah panas seperti itu. Nah, jadi kalau salah satu dari ketiga ini panas, udara sama bahan bakar, lepas satunya, api ataupun kebakaran tidak akan terjadi, teman-teman. Sama seperti yang kita buktikan tadi, yang kita tutup adalah panci ataupun wajan, dan itu akan menutup suplai oksigen hingga kalian mengisolasi oksigen. Jadi tidak ada lagi oksigen udara yang masuk ke dalam wajan tersebut. Jadi padamlah api. Yang kedua tadi, ketika case-nya terbakar, dari selang regulator yang terlepas ataupun tergigit dari hewan pengerat ataupun serangga ataupun getas, kuncinya lepas regulator, sehingga teman-teman sekalian bisa save your life dan juga bisa memutus rantai bahan bakar. Jadi tidak ada lagi penyalaan atau terjadinya api terbuka, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian,
Case selanjutnya. Bagaimana ketika sambungan dari selang yang ada di regulator itu ternyata lepas di bagian tepat dengan sumber dari outlet atau keluaran gas yang terpasang regulator. Nah, teman-teman sekalian, ini regulatornya sudah tidak baik. Artinya, ketika kalian pasang, ya, normalnya regulator yang bagus ataupun yang berfungsi dengan normal, baik itu ialah ketika terpasang rapat, ya, rapat terkoneksi dengan tabung gas, tidak mengeluarkan bau khas odoran dari gas alam, gas tabung masak, ataupun tidak berbunyi mendesis. Nah, ini berbunyi mendesis artinya bisa jadi salah satu komponen dari regulator itu rusak ataupun aus. Misalnya, di dalam regulator itu ada gotri, peluru bulat, bisa jadi itu aus, rusak, ataupun tidak bermain lagi. Otomatis, dia akan mengeluarkan suplai gas yang di dalam tabung ini secara kontinu, terus-terusan. Tapi kalau ketika normal, gotri ataupun peluru itu, regulator ini tidak akan mengeluarkan bau ataupun bunyi desisan yang menandakan bahwa gas ini keluar. Jadi gotrinya akan menutup di bagian outlet dari regulator. Itu normalnya. Nah, sedangkan yang kita pakai dalam edukasi ini regulator yang aus ataupun rusak. Kita lihat. Bisa didengar? Mendesis. Baunya juga khas. Nah, ada gasnya. Sekarang bagaimana kalau selang, ya, selang yang ada di sini terlepas dari regulator? Nah, saya simulasikan ini kebakar, ya. Lihat, selangnya terlepas. Apa yang dilakukan? Lepas regulator, benar. Lepas saja regulatornya. Jangan kelamaan. Padam. Saya menggunakan regulator yang berat di sini. Nah, lepas regulator. Adapun ketika teman-teman sekalian tidak percaya ataupun was-was apakah gas ini bocor bagian lehernya, kalian langsung bawa keluar ke tempat ruangan ataupun tempat yang kaya dengan sirkulasi udara sehingga tidak terpenuhi gas yang keluar di sini di rumah kalian. Di ruangan kalian tidak terpenuhi dengan gas bocor seperti itu. Tadi caranya, buka. Jangan panik. Buka regulatornya. Buka regulatornya, cabut, bawa gasnya ke luar rumah seperti itu. Nah, kedua, kita pasang kembali. Saya hidupkan. Menggunakan jari atau jempol. Telusuri regulator bagiannya ujung. Di sini terlihat teman-teman. Kalau dari ilmu safety ataupun fire, di sini ada flammable range. Artinya ada bagian yang tidak terlihat api. Di sini api semua. Di sini ada warna bening. Itu artinya daerah yang kaya dengan gas. Jadi di sini miskin dengan oksigen. Miskin dengan panas, sumber panas. Artinya kalau kita tutup di bagian yang di depan ini, depan regulator, apa yang terjadi teman-teman? Padam teman-teman. Kuncinya apa? Jangan panik. Tadi sudah saya tampakkan, bagian yang terbakar api itu ialah bagian yang pas, artinya tidak terlalu miskin bahan bakar, tidak terlalu kaya bahan bakar. Apa yang saya rasakan? Panas, dingin, teman-teman. Tidak panas sama sekali, karena di sana tidak mengalami penyalaan. Yang mengalami penyalaan atau api ialah ketika berapa senti di sana sampai berapa meter itu terbakar, itu teman-teman sekalian. Ya, ingat teman-teman sekalian, itu ilmunya flammable range. Low explosive level dan upper explosive level. Yang kita tutup tadi upper flammable atau explosive level. Yang terlalu kaya dengan bahan bakar. Kita tutup pasokannya. Jangan sekali-sekali kalian tutup di bagian depan seperti ini. Habis tangan kalian. Makanya harus diurut dari belakang teman-teman sekalian. Diurut. Dilihatin. Langsung tutup.
kita tutup suplai bahan bakarnya. Oke. Sekarang setelah mati, jangan lupa dibuka regulatornya, dicabut, dan tabung gas dikeluarkan ke tempat yang aman. Teman-teman sekalian, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana penanggulangannya dengan fire blanket ataupun selimut ataupun kain yang sudah kalian basahi tadi. Kita tutup ya tabung gas ini. Terlebih dahulu saya masukkan dulu kain basah yang saya dapatkan dan saya basahkan dahulu kainnya, peras secukupnya saja. Ini kalau ada kain ya, nah, sama seperti tadi, jari jempol di depan urutannya naik ke atas menyamping, jadi semuanya tertutup, muka kita tertutup juga. Nah, apa yang kita lakukan yakni menutupi bagian gas tabung dan apinya untuk menutup suplai oksigen dan bahan bakar. Karena posisinya lebih tinggi, saya akan mensimulasikan kainnya lebih tinggi agar tertutup semua bagian tabung gasnya. Seperti ini. Dililitin teman-teman sekalian. Bunyinya masih ada karena ini bocor, tapi apinya sudah tidak ada. Coba kita lihat. Posisi tangan kembali menutupi telapak tangan. Buka, tidak ada lagi apinya teman-teman. Langsung buka. Gasnya tidak lagi ada. Gasnya sudah terlepas dari regulator. Sudah aman teman-teman sekalian. Perkenalkan, ini adalah sebuah alat pemadam api ringan. Ya. Beratnya variasi. Ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, sampai dengan 10 kilo. Ada juga yang sampai 15 kilo. Yang ini kurang lebih muatan beratnya bisa jadi hampir 10 kilo, 8 sampai 10 kilo. Dan ini medianya ialah CO2. Nah, perkenalkan teman-teman, ini adalah sebuah APAR, alat pemadam api ringan. Di sini ada selang hose untuk mengeluarkan isi dari CO2. Sifat CO2 itu akan membunuh panas ataupun bahan bakar yang terbakar saat kebakaran. Dia akan menutupi semua permukaan yang terbakar, jadi api segera padam. Ini silindernya tabung, ya. Pastikan teman-teman ketika menggunakan APAR, apabila ditemukan di fasilitas umum ataupun di rumah kalian, kalian lihat expirednya. Sudah berapa kali diinspek medianya. Saya sarankan untuk dry chemical, ini CO2 ya, dry chemical paling tidak 2 tahun itu diganti medianya, direfill kembali. Agar tidak terjadi kegagalan APAR. Karena bisa jadi dry chemical, dry powder itu yang klasifikasi A, B, C-nya itu bisa jadi medianya menyumbat ataupun keras ketika akan dipakai. Oke. Nah, di sini ada lever atau tuas. Dia terdiri dari atas dan bawah, ya. Di sini segel, ini menunjukkan belum pernah dipakai sama sekali, masih original. Di sini juga ada nozzle. Nanti kalau cara prakteknya kita harus memegang ujung dari kepala nozzle, pangkal nozzle. Jangan diselang, karena untuk CO2 ketika dia mengeluarkan medianya, itu akan terjadi frostbite ataupun perbedaan temperatur di dalam dan di luar, sehingga kulit kalian akan menempel lengket seperti itu. Listrik statis, frostbite, dan itu akan berbahaya. Makanya dipegang di sini, teman-teman. Ini corong untuk mengeluarkan medianya. Nah, sekarang lihat tipe kebakarannya. Sekarang kita berbicara tipe kebakaran dapur atau B, yang biasa bahan bakarnya itu ialah bahan bakar gas, minyak sayur, minyak masak, dan lain sebagainya. Maka APAR CO2 ataupun dry chemical ataupun dry powder itu cocok dengan tipe kebakaran kelas B, A, B, C. Yang lebih multifungsional, multipurpose itu dry chemical.
ya, teman-teman sekalian. Cara penggunaan APAR, ingat, PASS, pull the pin. Tarik pin. Pinnya mana? Ini. Pin, pull the pin. Oh sorry, karena ada segel, beberapa APAR tidak ada segel, dibuka dulu segelnya. Ini menunjukkan sudah dipakai. Pull the pin. Pull the pin. Aim. Arahkan. Arahkan ke titik api. Apa yang diarahkan? Selang dan nozzle-nya kalian pegang. Ingat teman-teman, pegang di bagian pangkal dari nozzle untuk menghindari frostbite atau listrik statis. Aim to the fire. S, squeeze. Tekan handle untuk memastikan apakah ini masih ada medianya atau terjadi kegagalan dalam pemakaian APAR. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, apabila ingin mobilitas, ya, pastikan teman-teman sekalian mengangkat tuasnya ke atas, mau dibawa misal digotong. Nah, ya, seperti ini. Dibawa ke api. Aim tadi. Aim to the fire. Nah, sekarang S, squeeze. Tekan perlahan handle untuk memastikan apakah ini masih ada media CO2-nya yang masih ada dalam tabung silinder. Ya, lihat, perhatikan teman-teman sekalian. Masih ada ternyata. Masih ada teman-teman. Setelah squeeze, di depan api, kalian S lagi. Sweep, kibas-kibaskan. Seperti ini. Oke teman-teman sekalian, begitulah cara pemakaiannya. Ingat, PASS, pull the pin, aim to the fire, S, squeeze the handle or lever, and then sweep the nozzle. Ya. Kenapa harus dikibas-kibaskan? Karena bisa jadi wilayah yang terbakar itu mungkin sudah melebar. Kalau kalian satu titik yang kalian semprotkan saja, bisa jadi titik lain juga masih terbakar. Makanya dikibas-kibaskan agar menutupi api dan api sudah padam seperti itu. Nah, sekarang coba kita gunakan pemakaiannya ketika kebakaran di kompor ya. Nah, sekarang kita simulasikan kebakaran kompor. Kita simulasikan penggunaan APAR. Tadi apa? Pull the pin, ini sudah ditarik. Aim, arahkan. Lihat arah angin, tetap. Lihat arah angin, pastikan kalian aman. S, shoot, squeeze the lever, and then swipe, kibas-kibaskan. Coba kita perhatikan ini ya. Bismillah. Padam. Lanjut, misalnya terbakarnya di regulator tabung gas yang bocor atau lepas dari selang. Nah, sekarang kita mobilitas APAR-nya. Apa yang pertama kali? Lihat arah angin. Arah angin ke sana. Berarti kita paling tidak menyamping untuk menghadapi api tadi. Ini sudah ditarik pinnya, sudah kebuka. Arahkan ya teman-teman sekalian, arahkan ke sumber api terdekat. Jaga minimal jarak 1-2 meter. Kalau kejauhan tidak maksimal. Karena ini ada tekanan CO2 di dalamnya. Arahkan, tembak, dan kibas-kibaskan. Kita coba, bismillah. Oke, teman-teman. Clear ya? Langsung cabut regulatornya. Biar aman. Nah, itulah berbagai kasus dari kebakaran dapur. Yang pertama kita coba tadi adalah kebakaran yang ada di wajan. Ketika teman-teman sekalian masak, apinya kalian besarkan, ya, level apinya besarkan, kompornya, gasnya otomatis besar, dan di sini sudah menunggu minyak panas yang sudah memenuhi temperatur, tiba-tiba apinya naik dan bisa jadi wajan kalian terbakar. Apa yang kalian lakukan? Jangan panik, ya. Dengan tidak panik, kalian bisa berpikir bagaimana penanggulangannya, apa media yang terdekat yang bisa kalian gunakan,
dan bagaimana cara pemadamannya. Tadi, wajan tadi kita berikan perlakuan penutupan oksigen dengan fire blanket ataupun kain basah, selimut basah yang bisa dipakai oleh kalian di dekat dapur kalian. Ya, tentunya lebarnya selebar dengan badan kalian untuk menutupi badan kalian dan muka kalian. Ingat, jari tangan ataupun telapak tangan juga harus tertutup. Ya, ditutup, langsung kalian tutup wajan yang terbakar. Jangan dilempar kain basah tadi, karena melempar itu akan menyebabkan api tadi keluar dari wilayahnya dan juga akan membesar, akan menyala ke tempat lainnya. Pelan-pelan saja, tutup sampai tertutup bagian yang terbakar tadi, teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Kedua, bisa kalian pakai kalau ada di rumah apar ukuran muatan kecil, misalnya setengah kilo, 1 kilo, boleh CO2, boleh dry chemical, silakan. Tadi penggunaannya PASS, PAS, pull the pin, tarik pinnya, kalau ada segel, lepas segelnya dulu, pull the pin, aim, arahkan, lihat arah angin, lihat arah kemana dia terbakar, ya teman-teman sekalian. Pastikan itu menjadi syarat keselamatan pertama kali. S, tekan, squeeze the lever, tekan handle ini untuk mengeluarkan media CO2 ataupun dry powder ataupun dry chemical ABC multipurpose. Dan terakhir dikibas-kibaskan nozzle-nya sambil ditekan terus hingga api benar-benar padam. Itu yang kedua, dengan memakai apar. Oke. Ketiga, jangan lupa ketika sudah memberikan perlakuan penutupan oksigen, isolasi oksigen dengan kain basah tadi, kalian buka regulatornya hingga benar-benar terlepas dari gas tabungnya. Harus dilepas. Jadi, apinya padam, sumber bahan bakarnya juga terputus. Tidak ada lagi potensi penyalaan baru. Oke, teman-teman. Begitupun pemakaian apar tadi. Kalau sudah kebuka, kalau sudah dipakai, tetap lepas regulatornya. Jangan lupa. Ini jangan sampai, wah apinya sudah padam, sudah hebat nih, merasa hebat kan. Tapi jangan lupa regulatornya tetap harus dilepas. Jangan tetap terpasang ya teman-teman. Terus case ketika selang regulator yang terlepas atau tergigit dari binatang atau hewan pengerat yang terlepas dari kompor itu ternyata terbakar. Otomatis kan ketika regulator yang jelek, regulator yang rusak itu tidak standar lagi, peluru gotrilnya sudah aus, dia otomatis akan memberikan suplai oksigen terus-menerus. Sehingga ketika ada ketika ada keluar gas masaknya itu keluar, udara melimpah ruah, lalu panasnya terdapat dari kompor, dia hidup di sini. Nah, di sini misalnya kebakar. Apa yang kalian lakukan? Pertama, bisa kalian kasih blanket, tutupin dengan blanket basah atau selimut basah, kain basah, celemek basah, baju basah gitu. Ditutup permukaannya. Cabut regulatornya. 1. Kedua, cabut regulatornya saja langsung. Tanpa memadamkan api. Kenapa? Karena komponen yang kita putuskan itu ialah pasokan bahan bakar. Otomatis kalau tidak ada bahan bakar, dia tidak akan menyala seperti itu. Langsung cabut. Otomatis ini mati seperti itu. Jangan panik teman-teman sekalian. Ya. Dan kasusnya ketika regulator ini masih terpasang di tabung gas, akan tetapi selangnya itu terlepas dari tabung gas, dari regulator, dan itu terjadi penyalaan. Misalnya teman-teman lagi masak di kompor, di dapur, kompornya hidup, sudah lama, panas sudah memenuhi, ternyata terlepas, klaimnya tidak bagus, atau klaimnya sudah korosi, ternyata regulatornya tidak standar lagi, rusak ataupun aus, akumulasi gasnya dia langsung menyambar ke regulator. Pernah nggak ngelihat video ibu-ibu yang lagi masak di bawah, ya? Dia lagi masak, hidup kompornya. Ternyata regulator yang dipakai ini ataupun selang yang dipakainya ini ternyata ada bolong ataupun bocor. Nah, otomatis
gas itu akan menerima panas yang terdekat dari dia. Nyamberlah dia ke regulator ataupun ini selang yang bolong tadi. Makanya penanganannya atau penanggulangannya ialah bisa kalian pakai tutup dengan jari kalian. Telusuri, tutup outletnya, tutup. Itu akan menghentikan suplai bahan bakar keluar. Atau kalian langsung buka regulator lepas dari tabung gasnya. Atau bisa juga kalian pakai kain basah yang sudah kalian basahkan, tutup, selimuti gasnya, buka lagi, yakinkan itu sudah benar-benar padam. Dan terakhir bisa juga dengan menggunakan apar. Pilihan di tangan kalian, teman-teman sekalian. Demikian teman-teman sekalian, edukasi simulasi kita pada hari ini dipersembahkan oleh tim tanggap darurat PT Pusri, Emergency Response PT Pusri Palembang. Saya M. Gazi Firastian. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Semoga sedikit banyak yang kita sampaikan pada hari ini dapat mengedukasi dan juga memberikan mental untuk menghadapi api. Jangan harap teknik yang saya berikan ini dipakai oleh kalian. Jangan sampailah. Tapi ketika terjadi, maka kalian harus tahu step apa yang harus dipakai untuk penanggulangan kebakaran di dapur. Seperti itu teman-teman sekalian. Ingat, kebakaran bisa terjadi di mana saja. Be safe, no fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.